Today, I have very strong feelings. I can tell you that. It's very high, of course, and you really feel the support from the fans, so really appreciate that. Menghadapi laga berat melawan Cina, timnas Indonesia bakal menjalani training camp di Bali. Bukan tempat sembarangan, fasilitasnya disebut-sebut setara dengan standar top Eropa. Skuad Garuda dijadwalkan menggelar training camp di Bali mulai 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi laga hidup mati melawan Cina dan Jepang. Dua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal Juni dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim pelatih ingin memaksimalkan waktu dan kondisi skuad dengan menggelar pemusatan latihan lebih awal di tempat berfasilitas lengkap. PSSI memilih Bali United Training Center sebagai lokasi latihan. Tempat ini dikenal memiliki sarana kelas atas, mulai dari 3 lapangan standar internasional, ruang gym modern, ruang pemulihan, hingga lokasi yang berada di pinggir pantai. Beberapa pemain timnas yang baru dipanggil, seperti Emil Audero dan J.I.Z, diprediksi akan takjub dengan kenyamanan fasilitas ini. Sementara para pemain lama sudah mengenal lokasi ini dari pemusatan latihan sebelumnya. Sementara itu, pelatih asal Belanda Patrick Kluivert dijadwalkan segera tiba untuk memimpin latihan. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, juga memastikan seluruh logistik dan teknis TC akan siap tepat waktu. Fasilitas lengkap dan lokasi strategis akan bantu kami fokus memantapkan strategi. Padahal Indonesia sudah punya TC baru di IKN yang tak kalah berkualitas. Fasilitas training center PSSI di Ibu Kota Nusantara kini telah siap digunakan sebagai pusat latihan timnas Indonesia. Direktur Infrastruktur PSSI, Adi Nugroho, mengungkapkan bahwa pemanfaatan TC ini tinggal menunggu keputusan resmi dari Badan Tim Nasional. Hingga Februari 2025, pembangunan tahap pertama TC PSSI di IKN telah rampung. Namun, peresmian fasilitas ini masih menunggu konfirmasi dari Ketua Umum PSSI. Setelah tahap pertama selesai, PSSI berencana melanjutkan pembangunan tahap kedua untuk melengkapi fasilitas yang ada. Tahap kedua pembangunan akan mencakup beberapa fasilitas tambahan seperti lapangan latihan tambahan, lapangan futsal, mini stadion dengan kapasitas 5.000 penonton, kolam renang, serta lapangan indoor. Meski fasilitas utama sudah siap, Adi menekankan pentingnya akses transportasi yang memadai menuju TC. Menurutnya, hal ini menjadi faktor krusial untuk kelancaran pemusatan latihan. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak OIKN untuk menyiapkan akses transportasi ke training center PSSI. Akses yang baik akan mempermudah distribusi logistik dan memfasilitasi mobilitas pemain serta ofisial selama pemusatan latihan berlangsung. Pembangunan TC PSSI di IKN juga mendapat dukungan dana dari FIFA. Proyek ini dimulai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2023. TC ini berdiri di atas lahan seluas 34 hektar dan dirancang memiliki 8 lapangan latihan. Selain itu, tersedia asrama dengan kapasitas hingga 138 orang yang mencakup 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar single untuk tim pelatih, dan 6 suite khusus untuk pelatih kepala. Fasilitas lain yang tersedia meliputi ruang fisioterapi, pusat kebugaran, dan layanan medis. Dengan selesainya tahap pertama pembangunan, TC PSSI di IKN diharapkan segera menjadi pusat pengembangan sepak bola nasional yang modern dan representatif. Namun sayangnya ada satu hal yang membuat TC IKN belum bisa digunakan. Training center tersebut belum diresmikan oleh PSSI. Director of Infrastructure Safety and Security PSSI, Adi Nugroho mengatakan peresmian tahap 1 Training Center PSSI masih menunggu informasi jadwal dari PSSI dan kesediaan waktu Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Presiden FIFA Gianni Vincenzo Infantino. Yang pasti, sejak TC PSSI dibangun pada 2023, kini sudah tuntas. Lengkap dengan sejumlah fasilitas seperti lapangan dengan rumput asli dan sintetis, dormitory, hingga servis area seperti retail, gym, kitchen, ruang makan, dan lain-lain.
seakan mendesak Presiden FIFA Gianni Infantino bakal berkunjung ke Indonesia untuk meresmikan TC/IKN. Langkah ini pun seolah menjadi bentuk dorongan agar TC tersebut segera aktif digunakan. Hal itu disampaikan Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta. FIFA dilibatkan dalam peresmian lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia karena dana pembangunannya dari FIFA. Federasi sepak bola dunia ini membantu Indonesia lewat dana FIFA Forward. FIFA memberikan hibah sebesar 85,6 miliar untuk pembangunan TC Timnas Indonesia. Dana itu diberikan FIFA pada awal tahun 2023. Dana itu digunakan PSSI untuk pembangunan fase pertama berupa 2 lapangan sintetis, ruang penginapan untuk para pemain dan pelatih, serta beberapa fasilitas olahraga. PSSI menginformasikan pembangunan TC Timnas Indonesia ini sudah mencapai 95%. Saat ini tinggal dilakukan beberapa sentuhan akhir agar sempurna seperti yang direncanakan. Lalu, kenapa akhirnya TC di Bali yang dipilih? PSSI pun buka suara. Arya mengatakan timnas Indonesia memang membutuhkan TC agar dapat tampil maksimal untuk 2 laga melawan Cina dan Jepang tersebut. Pasalnya, tim asuhan Patrick Kluivert butuh poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Persiapan TC untuk tim untuk lawan Cina karena pemain-pemain sudah mulai pada libur juga sebagian besar gitu ya. Ini kayaknya akan lebih cepat. Jadi, kami punya waktu untuk pengaudisian dan sudah pilih Bali. Gitu ya, pilih Bali dengan semua kelengkapannya. Menurutnya, karena fasilitas yang sudah lengkap di Bali, maka tetap Bali yang dipilih menjadi lokasi utama untuk training center. TC/IKN belum digunakan lantaran karena jarak dan kesiapan fasilitas belum mewadahi.